Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayatul Maulida, NIM 2017-11008 dari kelas 2 PKIA. Di sini saya akan mempresentasikan minmap saya yang berjudul Sunnah dan Inkaru Sunnah. Langsung saja sunnah kedudukannya. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian kehujahan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 59. Materi selanjutnya adalah Inkarus Sunnah. Definisi: Inkarus Sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran. Ada yang menyebutnya sebagai munkir sunnah. Selanjutnya, sejarah Inkarus Sunnah. Pertanda munculnya Inkarus Sunnah sudah ada sejak masa sahabat, ketika Imron bin Husain pada tahun 52 Hijriah sedang mengajarkan hadis. Seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menurut Imam Syafi'i, ada 3 kelompok Inkarus Sunnah, diantaranya Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Materi selanjutnya tentang ajaran Inkarus Sunnah. Yang pertama, tidak percaya semua hadis Rasulullah. Yang kedua, dasar hukum hanya Al-Quran. Yang ketiga, tidak mengakui 2 syahadat. Yang keempat, puasa hanya wajib untuk orang yang melihat bulan. Yang kelima, orang meninggal tidak disolati. Yang keenam, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang ketujuh, Nabi Muhammad tidak berhak mengajarkan Al-Quran. Yang kedelapan, Masjidil Aqsa bukan tempat suci umat Islam. Yang kesembilan, seluruh pengajar Inkar Sunnah adalah yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu tokoh Inkarus Sunnah. Yang pertama, Taufik Sidki. Yang kedua, Rosyad Khalifah. Yang ketiga, Kasim Ahmad. Yang keempat, Gulam Ahmad. Materi selanjutnya tentang argumentasi tokoh Inkarus Sunnah dan bantahan ulama. Argumentasinya: Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dalam sejarah, Islam mengalami kemunduran dan perpecahan karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. Materi selanjutnya tentang bantahan ulama. Penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Namun demikian bukan berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru akan mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, berdasarkan surat An-Nahl ayat 89, hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Dalam ayat tersebut dimaksudkan sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi SAW, bahkan memberikan kedudukan sangat penting dengan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran.